Setiap mengunjungi daerah di pelosok Nusantara, aku selalu menemui berbagai jenis tumbuhan yang menjadi bahan makanan selain beras. Begitupun saat aku mengunjungi desa Janji Martahan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Di desa yang terletak di tepi Danau Toba ini, ubi ungu menjadi salah satu tanaman yang mulai dibudidayakan sejak beberapa tahun silam. Bersama Mamak Buru Pasaribu, kami memanen ubi ungu yang sudah ditanam sejak 4 bulan yang lalu. Sudah hampir 6 bulan daerah Samosir dilanda musim kemarau. Akibatnya, curah hujan yang rendah membuat pertumbuhan ubi menjadi tidak maksimal. Ubi ungu, atau juga yang biasa disebut ubi rambat, merupakan jenis umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat. Jenis ubi ungu lebih banyak disukai karena rasanya yang lebih manis dan teksturnya lebih lembut. Semua ubi ungu ini akan kami olah menjadi makanan yang penuh inovasi. Pao-pao atau bakpao, dan kue kukus ubi ungu. Pada jenis umbi-umbian, biasanya setelah dipanen, masih terdapat tanah yang menempel pada umbinya. Untuk itulah, sebelum diolah ubi ungu, dicuci terlebih dahulu. Cukup digosok-gosok sedikit, tanah yang menempel pada ubi ungu langsung hilang. Selain untuk menghilangkan kotoran, ini juga untuk menyortir kalau ada ubi ungu yang rusak. Desa Janji Martahan ini menjadi satu dari ratusan desa yang menggantungkan hidupnya dari Danau Toba. Danau vulkanik seluas 3.000 km persegi dan terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu ini banyak dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuat bolu kukus dan pao-pao, ubi ungu dikukus terlebih dahulu. Ini untuk membuat tekstur ubi menjadi lebih lunak sehingga mudah dihaluskan untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Proses pematangan ubi melalui cara dikukus ini memanfaatkan uap yang dihasilkan dari air di dalam dandang yang akan membuat ubi matang secara perlahan. Untuk ubi, mengukus satu dandang besar atau seberat lebih kurang 7 kg ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dengan tetap menjaga kestabilan api. Kegiatan mengukus ini tidak akan merusak kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam tanaman umbi yang berasal dari kawasan Amerika Tengah. Zat flavonoid dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan anti kanker tetap terjaga karena pengukusan tidak menggunakan minyak. Ubi-ubi yang sudah dikukus akan menjadi sangat lunak, sehingga kulitnya menjadi mudah untuk dilepaskan. Untuk membersihkan kulitnya, cukup menggunakan ujung sendok. Tetapi, mengupas kulit ubi yang tipis harus hati-hati. Daging ubi yang lembek bisa ikut terkupas bersama kulitnya yang tipis. Ubi ungu yang sudah dikukus sebenarnya sudah bertekstur lunak, tetapi masih perlu untuk ditumbuk agar lebih lembek sehingga mudah dicampur dengan tepung. Lumpang yang aku gunakan untuk menghaluskan ubi ungu ini pun terbilang unik. Terbuat dari salah satu batu utuh yang diberi lubang di tengahnya sebagai lesung. Di beberapa tempat di desa Janji Martahan ini memang masih banyak dijumpai lumpang atau lesung peninggalan orang tua yang sudah berusia puluhan tahun. Bahan-bahan untuk membuat kue ini terbilang sederhana, berupa tepung, mentega putih, gula, garam, dan ragi, serta pengembang. Perbedaannya antara bolu kukus dan pao-pao hanya pada penggunaan telur. Jika bolu kukus menggunakan telur sebagai pengembang adonan, sedangkan pao-pao tidak membutuhkan telur, hanya ragi saja.
Semua bahan bolu kukus dikocok untuk mencampurkan adonannya. Sementara pao-pao hanya diuleni dengan tangan. Proses menguleni pao-pao terbilang cukup sulit, karena aku harus memastikan semua bahan tercampur rata. Selain itu, adonan yang tidak kalis membuat hasil akhir pao-pao tidak terlihat bagus. Semakin lama menguleni adonan pao-pao, akan semakin menghasilkan roti yang baik. Untuk membuat bolu kukus ubi ungu, gula dan putih telur menjadi bahan tambahan yang utama. Kedua bahan dikocok sampai mengembang dan berwarna putih. Nantinya, bahan ini akan ditambahkan dengan campuran ubi serta tepung sambil terus diaduk sampai merata. Air soda turut ditambahkan untuk membuat adonan menjadi lebih encer dan mengembang saat dikukus. Saat membuat adonan ini, kita harus memperhatikan tingkat kekentalan adonan. Jika terlalu kental, bolu akan sulit mengembang, sementara jika terlalu encer, maka bolu akan menjadi lembek. Dengan menggunakan cetakan kecil yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari aluminium, adonan dimasukkan ke dalam alas kertas agar saat matang mudah dikeluarkan dari cetakan. Adonan pao-pao yang sudah kalis selanjutnya dibentuk bulat-bulat kecil dan diisi dengan inti, campuran antara parutan kelapa dengan gula merah. Ukuran bulatan pao-pao disesuaikan dengan selera. Begitu pula dengan banyaknya inti yang dimasukkan mengikuti besarnya pao yang dibuat. Pao-pao yang sudah dibentuk ini selanjutnya didiamkan sekitar 1 jam. Ini dimaksudkan agar adonan pao yang sudah diberi ragi dapat mengembang sebelum dikukus. Uap dari air kukusan di dalam dandang akan membantu proses pematangan bolu kukus ubi ungu ini. Tutup kukusan pun sengaja ditutup kain serbet untuk menjaga agar uap yang dihasilkan dari air kukusan tidak jatuh ke dalam adonan kue, sehingga dapat dihasilkan kue yang matang dan tidak lembek terkena uap air kukusan. Jika sudah dirasa cukup mengembang, adonan pao-pao dapat segera dimasukkan ke dalam kukusan. Semua pao-pao ditata rapi dan diberi jarak antar kue. Ini untuk memberikan ruang pada pao-pao yang akan mengembang saat dimasak. Proses pengukusan hanya berlangsung sekitar 15 menit saja. Bolu kukus yang sudah jadi ditandai dengan kue yang mengembang sempurna serta tampak merekah. Rasa manis ubi ungu serta perpaduan gula merah serta bahan lainnya memberikan sensasi rasa yang unik pada pao-pao dan bolu kukus ini.